Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani Salam dari kelas AK23E Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi untuk perusahaan jasa, mulai dari analisis transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Baik, langsung saja analisis transaksi. Tuan Tatang Hadi membuka usaha jasa guide pariwisata Mina Bahari pada bulan September 2011. Selama bulan September 2011 melakukan transaksi sebagai berikut. Pertama, tanggal 1 September, Mina Bahari menerima modal berupa kas sebesar Rp20.890.000 dan peralatan Rp34.810.000. Tanggal 4 September, membeli peralatan secara kredit sebesar Rp3.050.000. Tanggal 5 September, membeli bahan habis pakai secara tunai sebesar Rp1.820.000. Tanggal 10 September, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar Rp20 juta. Tanggal 11 September, membayar sewa bulan September 2011 sebesar Rp13.790.000. Tanggal 14 September, membayar beban utilitas sebesar Rp10.050.000. 15 September, menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar Rp4.800.000. 19 September, menyelesaikan jasa guide tetapi belum menerima pembayaran sebesar Rp21.900.000. 22 September, Tuan Tatang mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp2.500.000. 23 September, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan Rp29.550.000. Tanggal 25 September, membayar beban-beban lain sebesar Rp2.260.000. Tanggal 27 September, membayar gaji pegawai Rp38.210.000. Baik, selanjutnya kita masuk di jurnal umum. Jurnal umum terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Tanggal yang pertama, tanggal 1. Tanggal 1 ada 3 keterangan, yaitu kas, peralatan, dan modal. Kas masuk di debit sebesar Rp20.890.000. Peralatan masuk di debit sebesar Rp34.810.000 dan modal masuk di kredit sebesar Rp55.700.000. Tanggal 4 ada 2 keterangan, yaitu peralatan dan utang usaha. Peralatan masuk di debit sebesar Rp3.050.000. Utang usaha masuk di kredit sebesar Rp3.050.000. Tanggal 5 ada 2 keterangan, yaitu bahan habis pakai dan kas. Bahan habis pakai masuk di debit Rp1.820.000 dan kas masuk di kredit sebesar Rp1.820.000. Tanggal 10 ada 2 keterangan, yaitu kas dan pendapatan jasa. Kas masuk di debit sebesar Rp20 juta dan pendapatan jasa masuk di kredit sebesar Rp20 juta. Tanggal 11 ada 2 keterangan, yaitu beban sewa dan kas. Beban sewa masuk di debit sebesar Rp13.790.000. Kas masuk di kredit sebesar Rp13.790.000. Tanggal 14 ada 2 keterangan, yaitu beban utilitas dan kas. Beban utilitas masuk di debit sebesar Rp10.050.000 dan kas
masuk di kredit sebesar 10.050.000 rupiah. Dan tanggal 15 ada dua keterangan, yaitu kas dan pendapatan diterima di muka. Kas masuk di debit sebesar 4.800.000 rupiah. Pendapatan diterima di muka masuk di kredit sebesar 4.800.000 rupiah. Tanggal 19 ada dua keterangan, yaitu piutang dan pendapatan jasa. Piutang masuk di debit sebesar 21.900.000 rupiah. Pendapatan jasa masuk di kredit sebesar 21.900.000 rupiah. Tanggal 22 ada dua keterangan, yaitu prive dan kas. Prive masuk di debit sebesar 2.500.000 rupiah. Kas masuk di kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Tanggal 23 ada dua keterangan, yaitu kas dan pendapatan jasa. Kas masuk di debit sebesar 29.550.000 rupiah. Pendapatan jasa masuk di kredit sebesar 29.550.000 rupiah. Tanggal 25 ada dua keterangan, yaitu beban lain dan kas. Beban lain masuk di debit sebesar 2.260.000 rupiah. Kas masuk di kredit sebesar 2.260.000 rupiah. Tanggal 27 ada dua keterangan, yaitu beban gaji dan kas. Beban gaji masuk di debit sebesar 38.210.000 rupiah dan kas sebesar 38 dan kas masuk di kredit sebesar 38.210.000 rupiah. Kita totalkan semua debit, keseluruhan semua debit, yaitu 203.630.000 rupiah dan kredit 203.630.000 rupiah. Jadi total keseluruhan debit sebesar 75.240.000 rupiah dan total keseluruhan kredit sebesar 68.630.000 rupiah. Jika dikurangkan 75.240.000 rupiah dan 68.630.000 rupiah, hasilnya 6.610.000 rupiah. Selanjutnya, nama akun piutang usaha, nomor akun 102. Piutang usaha ada tanggal 19. Tanggal 19 ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa masuk di debit sebesar 21.900.000 rupiah. Total keseluruhan sebesar 21.900.000 rupiah. Selanjutnya, nama akun bahan habis pakai. Bahan nomor akunnya 103. Bahan habis pakai ada tanggal 5. Tanggal 5 ada pembelian. Pembelian masuk di debit sebesar 1.820.000 rupiah. Total keseluruhan sebesar 1.820.000 rupiah. Selanjutnya, nama akun peralatan. Nomor akun 104. Peralatan ada tanggal 1. Tanggal 1 ada modal. Modal masuk di debit sebesar 34.810.000 rupiah. Tanggal 4 ada pembelian. Pembelian masuk di debit sebesar 3.050.000 rupiah. Jadi total keseluruhan debit sebesar 37.820.000 rupiah. Ada nama akun utang usaha. Nomor akunnya 201. Utang usaha ada tanggal 4. Tanggal 4 ada pembelian peralatan. Pembelian peralatan masuk di kredit sebesar 3.050.000 rupiah. Total keseluruhan sebesar 3.050.000 rupiah. Selanjutnya, nama akun pendapatan diterima di muka, nomor akun 202.
pendapatan diterima di muka ada tanggal 15. Tanggal 15 ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa masuk di kredit sebesar Rp4.800.000. Saldo keseluruhan Rp4.800.000. Nama akun modal, nomor akun 301. Modal ada tanggal 1. Tanggal 1 ada modal awal. Modal awal masuk di kredit sebesar Rp55.700.000. Total keseluruhan sebesar Rp55.700.000. Selanjutnya nama akun prive. Nomor akun 302. Prive ada tanggal 22. Tanggal 22 ada prive. Prive masuk di debit sebesar Rp2.500.000. Total keseluruhan Rp2.500.000. Selanjutnya kita masuk di neraca saldo. Neraca saldo terdapat nomor akun, debit dan kredit. Nomor akun 101 terdapat kas. Kas masuk di debit sebesar Rp6.610.000. Nomor akun 102 terdapat piutang usaha. Piutang usaha masuk di debit sebesar Rp21.900.000. Nomor akun 103 terdapat bahan habis pakai. Bahan habis pakai masuk di debit sebesar Rp1.820.000. Nomor akun 104 terdapat peralatan. Peralatan masuk di debit sebesar Rp37.860.000. Nomor akun 201 terdapat utang usaha. Utang usaha masuk di kredit sebesar Rp3.050.000. Nomor akun 202 terdapat pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka masuk di kredit sebesar Rp4.800.000. Nomor akun 301 terdapat modal. Modal masuk di kredit sebesar Rp55.700.000. Nomor akun 302 terdapat prive. Prive masuk di debit sebesar Rp2.500.000. Nomor akun 401 terdapat pendapatan jasa. Pendapatan jasa masuk di kredit sebesar Rp71.450.000. Nomor akun 501 terdapat beban sewa. Beban sewa masuk di debit sebesar Rp13.790.000. Nomor akun 502 terdapat beban utilitas. Beban utilitas masuk di debit sebesar Rp50.050.000. Nomor akun 503 terdapat beban gaji. Beban gaji masuk di debit sebesar Rp38.210.000. Nomor akun 504 terdapat beban lain. Beban lain masuk di debit sebesar Rp2.260.000. Total debit dan kredit sebesar Rp135.000.000. Selanjutnya kita masuk di jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian terdapat tanggal keterangan referensi dan debit kredit. Tanggal pertama, tanggal 30. Tanggal 30 terdapat dua keterangan yaitu beban habis pakai dan bahan habis pakai. Beban habis pakai masuk di debit sebesar Rp1.520.000. Beban habis pakai masuk di kredit sebesar Rp1.520.000. Tanggal 30 terdapat dua keterangan yaitu piutang usaha dan pendapatan jasa. Piutang usaha masuk di debit sebesar Rp2.310.000 dan pendapatan jasa masuk di kredit sebesar Rp2.310.000. Tanggal 30 ada dua keterangan yaitu beban penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan. Beban penyusutan masuk di debit sebesar Rp1.500.000. Akumulasi penyusutan peralatan masuk di kredit sebesar Rp1.500.000. Tanggal 30 ada dua keterangan yaitu beban gaji dan utang gaji. Beban gaji masuk di debit sebesar Rp475.000 dan utang gaji masuk di kredit sebesar Rp475.000. Tanggal 30
Ada dua keterangan, yaitu pendapatan diterima di muka dan pendapatan jasa. Pendapatan diterima di muka masuk di debit sebesar 1.000.000 rupiah dan pendapatan jasa masuk di kredit sebesar 1.000.000 rupiah. Total keseluruhan debit dan kredit sebesar 6.805.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk di neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian, pada debit terdapat kas, piutang usaha, bahan habis pakai, dan peralatan. Kemudian pada kredit terdapat akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, pendapatan diterima di muka, utang gaji, dan modal. Lalu, prive masuk di debit sebesar 2.500.000 rupiah dan pendapatan jasa masuk di kredit sebesar 74.760.000 rupiah. Kemudian, debit terdapat beban sewa, beban utilitas, beban gaji, beban lain, beban bahan habis pakai, dan beban penyusutan peralatan. Jadi, total keseluruhan debit dan kredit sebesar 139.285.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk di laporan keuangan. Laporan keuangan terdapat laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdapat pendapatan jasa. Pendapatan jasa sebesar 74.760.000 rupiah, total pendapatan sebesar 74.760.000 rupiah. Pada beban terdapat beban sewa sebesar 13.790.000 rupiah, beban utilitas sebesar 10.050.000 rupiah, beban gaji sebesar 38.685.000 rupiah, beban lain sebesar 2.260.000 rupiah, beban bahan habis pakai sebesar 1.520.000 rupiah, beban penyusutan peralatan sebesar 1.500.000 rupiah. Total beban 67.805.000 rupiah. Laba bersihnya sebesar 6.955.000 rupiah. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas terdapat modal 1 September 2011. Setoran modal 1 September 2011 sebesar 55.700.000 rupiah, ditambah laba bersih bulan September sebesar 6.955.000 rupiah, dikurangi prive sebesar 2.500.000 rupiah. Total keseluruhan sebesar 4.455.000 rupiah dan modal 30 September 2011 sebesar 60.155.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan. Laporan posisi keuangan terdapat aset dan liabilitas. Aset terdapat aset lancar. Aset lancar terdapat kas. Kas sebesar 6.610.000 rupiah, piutang usaha sebesar 64.210.000 rupiah, bahan habis pakai sebesar 300.000 rupiah. Total aset lancar sebesar 31.120.000 rupiah. Aset tetap terdapat peralatan. Peralatan sebesar 37.860.000 rupiah. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.500.000 rupiah. Total aset tetap sebesar 36.360.000 rupiah. Total keseluruhan aset sebesar 67.480.000 rupiah. Adapun liabilitas. Liabilitas terdapat utang usaha sebesar 3.050.000 rupiah, utang gaji sebesar 475.000 rupiah, pendapatan diterima di muka sebesar 3.800.000 rupiah. Total liabilitas sebesar 7.325.000 rupiah. Adapun ekuitas. Ekuitas terdapat modal. Modal sebesar 60.155.000 rupiah, total ekuitas sebesar 60.155.000 rupiah.
Total liabilitas tambah ekuitas sebesar Rp67.480.000.